Yang diminta sama rakyat itu adalah kerja nyata, adalah hasil nyata. Bisa dilihat dari ibu-ibu ini ya. Ibu ini menitipkan anaknya kan di pendidikannya Deddy Mulyadi dan akhirnya anaknya menjadi lebih patuh, menjadi lebih baik itu. Ini yang dibutuhin sama rakyat. Rakyat itu nggak butuh terlalu banyak omon-omon dan teori-teori intelektual macam kalian yang terlalu fokus terhadap teori itu sendiri. Kalian itu harus turun ke lapangan, ciptain program yang menguntungkan rakyat, yang memuaskan rakyat. Rakyat itu menggaji kalian untuk itu, bukan untuk saling argumen terus-menerus. Argumen boleh, teori penting, tapi nggak terus-terusan itu juga. Ada program dikit kalian nyinyir, ada program dikit kalian kritik-kritik ala teori-teori nggak jelas. Kalau ada program yang kalian kira jelek, ya kalian bikin program lain gitu, yang bagus tandingan. Kalau memang kalian pengen bekerja untuk rakyat, kalau cuma ngomong-ngomong ya bebas itu mah. Cuman ini kita konteksnya yang pengen bekerja untuk rakyat, bekerjalah lebih nyata. Karena Persib klub profesional, maka kita harus menghormati profesionalisme Persib. Yang kita respect dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang sekarang itu adalah dia tidak menggunakan Persib sebagai alat atau tunggangan politik dia waktu pemilihan gubernur kemarin. Kita ingat banget ya, dia sama sekali nggak nyinggung ke arah situ. Padahal kalau misalnya kita lihat beberapa calon-calon ya, ada yang terang-terangan jadi tiba-tiba nonton Persib lah dan lain-lain lah. Karena memang Persib ini tuh di Jawa Barat ya, nggak cuma di Bandung, sudah menjadi kultur, sudah menjadi kayak dari turun-temurun tuh kita orang Sunda tuh menjadi kebanggaan itu kalau Persib menang gitu. Jadi semuanya tuh kayak kalau Persib main tuh wah udah nonton-nonton gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi alat politik banget, tapi beliau nggak pakai itu buat alat politik. Ini kita respect banget cuy. Padahal yang namanya Persib itu bisa banget jadi alat politik. Dan kita seharusnya memang ngedukung pemimpin gini. Biarkan klub bola profesional tetap menjadi klub bola yang sesuai dengan tupoksinya main bola, nggak dibawa ke politik. Ini harus ditiru sama semua pejabat di Indonesia sih. Penting banget nih. Yang namanya negara itu ya, kalau mereka ini mau berperang, nggak pernah mereka itu janjian dulu. Nggak pernah satu negara mau nginvasi negara lain itu janjian dulu. Makanya buat kalian yang masih ngomong anggaran militer itu nggak penting, ini keliru banget. Anggaran militer itu penting banget untuk memperkuat pertahanan negara kita. Itu penting banget. Coba kalian lihat di kasus India dengan Pakistan kemarin. Tiba-tiba mereka saling serang menyerang cuy. Siapa yang bakal berpikir coba dua negara nuklir ini bakal saling serang menyerang? Gak ada yang mikir gitu. Tapi kenyataannya secara ngedadak mereka bisa saling serang menyerang. Untungnya mereka ini udah mempersiapkan diri kan dari kedua belah pihak memang kuat militernya gitu. Kebayang nggak kalau kita yang gitu? Itu pentingnya kekuatan militer dan anggaran militer. Secara fakta dan data membuktikan negara kuat, negara maju, militernya pasti kuat. Amerika, Rusia, Cina, Jerman misalkan, atau negara-negara Eropa, Prancis, Inggris. Militer itu penting. Penting banget, jangan sampai kita terkecoh ya. Militer. Bayangin jalan rusak udah berpuluh tahun gini tuh adanya di Cianjur. Yang berarti masih deket banget sama pusat ibu kota kita Indonesia di Jakarta. Tapi belum ada kemajuan yang berarti dari jalan ini. Masih jelek, masih tanah. Pertanyaannya harus dilihat dulu sih sebenarnya ini jalan kabupaten atau jalan provinsi atau jalan punya pemerintah pusat. Kalau punya kabupaten dan provinsi dan kota, kerja wali kota apa? Kerja gubernurnya apa nih? Kerja bupatinya apa nih? Jangan semuanya dilimpahin ke pemerintah pusat gitu. Kalian itu harus ada kerjanya. Itu gunanya otonomi daerah. Kalau kalian gak kerja, apain ada otonomi daerah gitu. Nah, kalau misalkan ini jalan punya pemerintah pusat, kita nggak tahu ya ini ya. Ini deket loh dari Jakarta, masa nggak diperhatiin gitu. Kasihan masyarakat sekitar situ kan kalau misalkan mau lalu lintas mau kemana-mana ya susah kalau jalannya gini. Anak-anak sekolah susah. Menghambat kemajuan sih pasti secara langsung atau nggak langsung. Ini, aduh, Cianjur deket banget loh ke pusat ibu kota. Namun pria tersebut tidak dapat berkelit setelah sejumlah bukti ditemukan. Juru parkir ini adalah pekerjaan yang paling gak jelas legalitasnya. Paling gak jelas ini apakah ini tuh ilegal atau legal gitu. Karena kalau misalnya kita lihat juru parkir di jalanan gitu ya, mereka ini ada yang pakai rompi oranye, ada yang pakai baju nggak pakai seragam gitu. Nah ini kita jadi nggak tahu gitu mereka tuh yang legal yang mana, yang ilegal yang mana. Dan ini tuh bener-bener kayak dibiarin gitu sama pihak terkait itu ya. Padahal kalau misalkan dikelola dengan baik, parkir itu menurut kita bakal jadi pendapatan besar banget buat daerah. Sebagai contoh di kota kita di Bandung ya, itu banyak banget juru parkir ya. Dan kita tuh kayak nggak tahu gitu yang mana yang legal. Nah ini yang harus dibenerin sih. Jadi misalkan ya saran kita sih, tukang parkir yang legal tuh dikasih seragam khusus. Atau dikasih pin khusus gitu, yang bikin kita tahu, oh ini resmi gitu. Ada tiketnya. Tapi kalau misalnya ilegal, tangkepin. Jangan nunggu viral aja. Seminggu 2 minggu balik lagi. Jangan sampai kayak gitu nih. Biasanya penyakit penegak hukum di kita gitu nih, nunggu viral dulu nih.
Ternyata ya kota termacet di Indonesia itu sekarang bukan Jakarta loh. Kita ngiranya Jakarta tapi Bandung. Kota ulang sadaya nate ayeuna jadi kota termacet cok di Indonesia, bayangin aja. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya problemnya satu sih, transportasi publik. Transportasi publik di kota Bandung ini kita berani bilang di antara kota-kota gede lainnya yang paling jelek. Paling jelek. Kereta dalam kota pun ya segitu-gitunya rutenya. Nggak ada KRL juga apalagi ya. Dan bus-bus Damri yang memang disetting untuk mengangkut masyarakat pun ya segitu-gitunya nggak keurus. Nggak ada yang benar gitu. Karena beberapa ditolak sama ormas sama ya pokoknya banyak preman kan nolak mengatasnamakan apa-apa banyak yang nolak. Padahal mah kalau ini diperbaiki bakal bisa ngebantu mengurai kemacetan kota Bandung. Perbaiki bus-bus Damri-nya dan banyakin rutenya. Udah mah Bandung tuh ya kalau misalkan weekday dia ini macet sama yang kerja, kalau weekend macet sama yang liburan. Bener-bener stuck Bandung ini. Tolong banget di Bandung nih, udah parah banget di kepala macetnya. Tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur. Jangan heran nih kalau misalkan pemerintahan gubernur Jawa Barat yang sekarang bakal banyak banget orang-orang yang berisik. Kemarin kan dana media dipotong sampai dengan cuma 3M, padahal tadinya berpuluh-puluh M. Terus tiba-tiba muncullah para orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang menjelekkan, orang-orang yang mengeluarkan narasi-narasi. Ya pastinya ini dari media yang duitnya hilang. Kemarin ini kan dana hibah media banyak banget. Terus ada juga dana hibah untuk kampus. Jadi jangan heran kalau misalkan beberapa kampus teriak-teriak juga para petinggi-petingginya karena dananya hilang. Ini juga menjawab kenapa gubernur Jawa Barat sebelumnya itu jarang banget ada yang ngeritik. Kalian sadar nggak sih? Kampus-kampus jarang ngeritik. Media-media di Jawa Barat jarang ngeritik karena memang duitnya gede ternyata. Ini yang kita khawatirkan ya, tapi semoga nggak gitu ya. Karena kan gubernur kemarin itu menurut kita lebih banyak bikin alun-alun kan sama masjid ketimbang naikin kualitas SDM Jawa Barat. Tapi nggak ada yang ngeritik gitu. Karena itu mungkin jawabannya. Pelaporan ke Komnas HAM kemarin itu, saya selaku orang tua murid Ya, sebenarnya warga negara itu berhak untuk melaporkan sesuatu yang dirasa keberatan buat dia gitu. Tapi ini bakal bingung sih. Kita pun bingung apa yang dilaporin gitu. Hak asasi mana yang dilanggar. Kenapa? Karena orang tua dari anak-anak ini setuju. Which is ya berarti nggak ada haknya yang dilanggar gitu. Terus juga anak-anaknya pun setuju-setuju aja. Bahkan beberapa ada yang mendaftarkan diri sampai udah ribuan mau daftar katanya. Jadi hak asasi mana yang dilanggar. Nah, kita lihat nih nanti ke depannya bakal gimana. Kalau misalkan memang bapak ini mau melaporkan hak asasi anaknya sendiri misalkan dilanggar, ya anaknya nggak usah dikirim ke barak kan persetujuan orang tua gitu. Ini bingung, bener-bener bingung nih orang ini ngelaporin apa gitu. Kita juga masih nggak nangkep hak asasi mana yang dilanggar karena sekali lagi masukin ke barak ini sukarela atas persetujuan orang tua, atas persetujuan anaknya. Kalau misalkan nggak setuju kan nggak akan ke situ. Jadi nggak ada paksaan. Jadi hak asasi mana yang dilanggar? Ini, aduh orang-orang tuh, ya tapi nggak apa-apa sih itu hak bapaknya. Gini ya sebenarnya kita ini selalu heran kalau misalnya ada pejabat yang mengeluarkan statement kaget ini kaget itu. Kalau misalkan bapaknya kaget, selama ini bapak itu kemana gitu? Bapak ini nggak pernah survei gitu, nggak pernah lihat gitu lingkungan sekitar bapak, nggak pernah lihat gitu kebijakan bapak jalan atau enggak. Terus tiba-tiba kaget ini kaget itu. Ya pertanyaannya kalau misalkan bapaknya kaget, ya bapaknya kerja atau enggak gitu? Kok bisa kaget? Harusnya kan nggak kaget, harusnya udah tahu, harusnya dicari solusinya, harusnya dicari harus gimana gitu ngeberesinnya. Sering banget kita baca ini atau kita nemukan di media-media mainstream pejabat kaget terjadi ini terjadi itu. Pertanyaan kita sih kok bisa kalian kaget gitu? Kalian ini kerja atau enggak sih? Kalau kerja mah pasti kalian gak akan kaget, pasti kalian tahu, kalian cari solusi gitu. Ini kaget ini aneh nih, belum lagi perangkat-perangkatnya kerjanya apa gitu. Ini alun-alun loh, harusnya kelihatan loh. Kalau misalkan taman gini ya, masa nggak kelihatan gitu ada hal-hal pelanggaran gini pasti kelihatan lah. Kemana aja gitu kerjanya perangkat-perangkat negara atau perangkat pemerintahan daerahnya. Nih, yang mumpung lagi viral nih, premanisme itu nggak terjadi di sekitaran Kahatek atau Cileunyi aja, Pak. Coba bapaknya cek juga di Kabupaten Bandung, di daerah misalkan perbatasan dengan Kota Bandung, Bandung Timur, Kabupaten Bandung Barat sekalian kalau perlu. Di situ premanismenya kuat banget. Di situ ojek online aja nggak bisa masuk ke beberapa daerah karena dicegat sama beberapa preman-preman berkedok opang. Ini yang harus ditertibkan. Lah, kok masnya tahu ya karena saya orang Bandung. Jadi saya tahu banget di situ tuh premanismenya ketara banget. Di tiap minimarket ada pungli, di tiap masjid bahkan ada pungli juga. Belum lagi pungli-pungli nggak boleh ojol masuk, nggak boleh ini itu, nggak boleh ini itu. Banyak banget berkedok warga sekitar, berkedok opang, berkedok warlock. Itu yang harus ditertibkan. Gak cuma ke Hatek, coba ke Bandung Timur juga, Bandung Kota nih. Banyak banget premanisme. Jangan cuma pas viral doang kalian turun.
kenyataannya ini Bandung udah penyakit banget, harus diberesin cuy. Waduh, viral Kadin Cilegon dan Ormas minta jatah proyek sampai 5 triliun. Kadin ini kan harusnya menaungi para pengusaha-pengusaha ya. Ini kalau misalkan beberapa orang oknum Kadinnya aja udah minta jatah, udah minta setoran ala-ala preman-preman berkedok ormas, ini udah di level bahaya banget sih memang ya. Ormas-ormas preman ini tuh ya benar-benar harus ditindak menyeluruh. Ternyata nggak cuma ormas-ormas nggak jelas, sekelas Kadin ada oknumnya yang melakukan ini. Dan ini melakukan ke perusahaan asing, gimana investasi mau masuk, kalau misalkan baru masuk aja udah dimintain duit dengan nominal nggak kira-kira. Ternyata jiwa preman itu nggak cuma ada di masyarakat kelas bawah cuy. Sekelas Kadin pun punya jiwa-jiwa preman dan maling. Nah ini berarti kita benar-benar harus merubah, harus strukturnya itu harus diubah gitu tentang keormasan ini. Menurut kita harus cepat-cepat ada evaluasi tentang undang-undang ormas nih. Kalau udah gini sih udah benar-benar bahaya banget. Karena memang ya ini kayaknya menghambat investasi banget loh, ini bahaya lah pokoknya.